Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 1 pembelajaran kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar surah An-Nasr. Materi pokoknya senangnya belajar surah An-Nasr. Bersama saya Ibu Irma Rahmawati SPDI. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Senangnya belajar surah An-Nasr. Sudahkah kamu hafal surah An-Nasr? Tentunya sudah kan? Anak muslim harus hafal surah An-Nasr. Surah ini termasuk surah pendek yang mudah dihafalkan. Agar hafalanmu tidak segera hilang, bacalah berulang-ulang surah ini di dalam sholat atau pada setiap ada kesempatan. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Kata An-Nasr berarti pertolongan yang diambil dari ayat pertama. Surah ini menerangkan tentang berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbondong-bondongnya masyarakat memeluk agama Islam. Nah, ayo pastikan segera bahwa kamu mampu menghafalnya. A. Membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. An-Nasr berarti pertolongan. Hal itu sesuai dengan kandungannya yang menjelaskan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Surah An-Nasr menceritakan tentang peristiwa Fathu Mekah. Arti Fathu Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu, kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad SAW mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Penduduk kota Mekah menerima ajakan Rasulullah SAW dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin sejak saat itu. Umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, setelah mengetahui sejarah dari surah An-Nasr, mari kita teruskan dengan membaca surah An-Nasr dengan makhraj yang benar. Sebelum membacanya, kita awali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr, kita perlu memperhatikan makhraj dan tajwid. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah.
Sedangkan tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat. Apakah dibaca panjang atau pendek? Apakah dibaca terang atau mendengung? Ayat pertama. Iza, panjang 2 harkat atau 2 ketukan. Ja, panjang 5 harkat atau 5 ketukan. Nasrullahi wal fath. Ayat kedua, wa ra'aita. Dibaca ai, bukan ae. Nasa yadkhuluna. Yadkhuluna. Huruf ho di pangkal tenggorokan. Fi dinillahi afwaja. Ayat ketiga, fasabbih. Huruf bertasjid dibaca rangkap, ditekan dan tidak ditahan. Bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. B. Menulis kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr. Perhatikan ayat pertama dari surah An-Nasr berikut ini. Perhatikan bentuk perubahan hurufnya ketika ditulis bersambung. Ayat pertama, Iza jaa nasrullahi wal fath. Pernyataan nomor 1, huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk, yaitu A, Za, Hamzah, Ro, dan Wa. Yang kedua, huruf hijaiyah yang berubah bentuk, yaitu Ja, Na, So, Ha, Fa. Yang ketiga, huruf hijaiyah yang dapat menyambung huruf di depannya, yaitu Ja, Na, So, La, Fa, Ta. Dan yang keempat, huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf depannya, yaitu A, Za, Hamzah, dan Wa. Mari berlatih menulis surat An-Nasr berikut ini. Ayat pertama, huruf bersambung, yaitu Iza, Ja'a, Nasrullahi, wal fath. Cara menulisnya, Iza, huruf Ja disambung dengan huruf Alif, lalu diikuti huruf Hamzah. Nasru, huruf Na disambung dengan huruf Shad dan huruf Ro, lalu diikuti dengan huruf A, Lam, dan Ha. Nasrullahi. Selanjutnya kata wal fathu, yaitu huruf Wa, A, dan La diikuti huruf Fa dan Ha. Disambung jadi wal fathu. Dan huruf terpisah, yaitu kalimat Iza, A, Za, dan A. Za, A, dan Hamzah. Na, So, Ro, A, La, Ha. Wa, A, La, Fa, Ta, Ha. Ini adalah huruf terpisah. Lanjutkan latihan menulis ayat yang kedua dan ketiga dengan cara sebagaimana di atas. Berlatihlah sampai tulisanmu benar. C. Menghafal surah An-Nasr. Setelah belajar membaca dan menulis surah An-Nasr, mari belajar menghafal surah tersebut hingga benar-benar hafal. Surah An-Nasr termasuk surah-surah pendek. Jumlah ayatnya hanya 3. Kamu pasti bisa cepat menghafalnya. Bacalah secara berulang-ulang ayat demi ayat. Mulailah dari ayat pertama sebagai berikut. Iza jaa nasrullahi wal fath. Lanjutkan dengan ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Setelah hafal, teruskan dengan ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ketika kamu melaksanakan sholat, bacalah surah An-Nasr setelah membaca surat Al-Fatihah. Semakin sering kamu membaca, semakin cepat kamu menghafalnya. Menghafalkan surah An-Nasr harus dengan rasa percaya diri. Mintalah ayah dan ibu membimbingmu di rumah. Dengan belajar keras, kamu akan berhasil. Jangan pernah putus asa, karena putus asa dilarang Allah. Demikian pembelajaran surah An-Nasr pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.